lagi dengan Kak Sali dalam acara sekolah minggu online Par GPI Papua Jenjang Anak Tani. Pengasuh ingin bertanya, bagaimana keadaan adik-adik semua di rumah? Apakah adik-adik sehat? Saat ini, Kak Pengasuh ingin mengajak kita semua untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita ada dalam wabah virus corona, tapi Kak Pengasuh percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita semua selalu sehat. Adik-adik, di saat ini kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu online. Untuk itu Kakak Pengasuh mengajak adik-adik semua di rumah, dipersilakan berdiri dan sama-sama kita menyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Kakak Pengasuh mempersilakan semuanya duduk kembali. Di saat ini kita akan berdoa pembukaan sekaligus kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu Tuhan, walaupun itu ibadah sekolah minggu online. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami boleh sehati sepikir untuk beribadah kepadamu, biarlah ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan Tuhan dari awal sampai akhirnya mau berjalan dengan baik. Dan di saat ini juga Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum mata kami melihat dan mulut kami berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu, kami membutuhkan curahan Roh Kudus daripada-Mu. Kiranya kasih sayang Tuhan Yesus selalu memberkati kami, biarlah pembacaan firman ini bisa bermakna dalam kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu maupun para pengasuh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sambut firman-Mu di saat ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pengasuh mengajak kita semua untuk sama-sama kita membuka kitab. Kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Dengan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaulah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanmu." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberi
berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah kebenaran firman kita di saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Adik-adik yang diberkati Tuhan, teks bacaan kita saat ini dari kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 tentang Daud dan Mephiboset. Pada saat Raja Daud diurapi menjadi raja, dia berkata kepada bangsa Israel atau semua orang yang ada di situ, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Raja Saul? Kalau misalnya masih ada yang tinggal sampai saat ini, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adik-adik perlu ketahui bersama bahwa Yonatan ini adalah sahabat daripada Raja Daud. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba daripada Raja Saul yaitu Siba. Ketika Siba dipanggil oleh Raja Daud dan pada saat itu adik-adik Siba mulai datang dan menghadap Raja Daud. Raja Daud memerintahkan kepada Siba, jika kedapatan ada daripada keluarga Saul yang masih ada sampai saat ini, maka engkau pergi dan membawanya menghadap kepadaku. Ketika Siba dan Mephiboset menghadap Raja Daud, adik-adik tahu bagaimana kondisi atau keadaan Mephiboset pada saat itu. Dia merasa takut. Kenapa sampai dia takut? Karena dia berpikir bahwa dulunya Saul pernah membenci Daud, Saul pernah ingin untuk membunuh Daud. Untuk itu, ketika dia mendengar bahwa Raja Daud memanggilnya, dia merasa takut. Dia takut kalau nanti dia dipukul, dia ditindas, bahkan nanti dia dibunuh. Dan pada saat itu Raja Daud mengatakan kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Raja Daud mulai memanggil Siba yang adalah hamba daripada tuan Raja Saul yang telah meninggal. Ketika Siba menghadap Raja Daud mulai memerintahkan kepada Siba bahwa semua harta benda milik keluarga Raja Saul akan saya kembalikan kepada Mephiboset. Dan pada saat itu Siba dipercayakan untuk mengelola lahan. Dan ketika hasilnya dituai, maka Siba harus membawa tuaiannya kepada Raja Daud sehingga Mephiboset boleh menikmati apa yang telah dituai. Berpulang daripada cerita, kakak pengasuh ingin mengajak adik-adik semua untuk mari kita sama-sama menghitung seberapa banyak mereka atau entah siapa pernah menyakiti hati kita, pernah membuat yang tidak baik untuk kita. Kakak pengasuh ingin mengajak kita semua melihat tentang 3 hal tentang kasih. 1, kasih adalah perintah. Kenapa sampai kakak pengasuh bilang bahwa kasih itu adalah perintah? Karena Tuhan Yesus memerintahkan kita supaya kita harus hidup saling mengasihi. Kakak pengasuh mengajak kita semua untuk buka dalam 2 Yohanes 1 ayat 6a. Mari kita semua baca secara bersama-sama. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi adik-adik, kasih itu adalah perintah. Jadi kalau Tuhan sudah memerintah kita untuk melakukan kasih, maka kita harus melakukan kasih kepada siapa saja. Orang tua, teman-teman di sekitar kita, teman-teman di sekolah minggu, dan juga kepada para pengasuh. Kasih yang kedua yaitu kasih yang murah hati dan tidak cemburu. Artinya ketika adik-adik melakukan kasih, adik-adik tidak boleh memandang siapa dia dan harus mengasihi siapa, karena semua itu sama di mata Tuhan. Yang ketiga, kasih itu adalah tindakan. Kenapa sampai kakak pengasuh bilang bahwa kasih itu adalah tindakan? Karena kalau kita melakukan kasih tidak dengan tindakan, maka kasih itu tidak akan pernah terwujud. Kakak pengasuh mengajak kita semua membaca dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 18.
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya adik-adik, kebenaran firman jelas ya. Jadi kalau kita mau melakukan kasih, kita harus melakukan dengan tindakan. Karena kalau lewat tindakan, maka orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kasih yang kita lakukan terhadap mereka. Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah cerita singkat dari kakak pengasuh lewat pembacaan firman Tuhan kita di saat ini dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Lewat kebenaran firman Tuhan dan cerita singkat dari kakak pengasuh, semoga bisa menjadi makna dalam kehidupan adik-adik semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan, untuk mengaminkan pembacaan firman Tuhan dan cerita singkat kakak pengasuh mengajak kita semua menyanyi lagu Bahasa Cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Adik-adik terkasih, kakak pengasuh mengajak kita semua duduk tenang, lipat tangan, dan kita ada dalam doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anakmu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena ibadah sekolah minggu yang kami lakukan saat ini boleh berakhir dengan baik. Kami boleh bernyanyi, kami boleh membaca kebenaran firman, dan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan cerita tentang Daud dan Mephiboset. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang Tuhan Yesus buat dalam kehidupan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu dan para pengasuh. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, bahkan para pengasuh di mana saja yang berada di dataran tanah Papua Tuhan. Semoga kami semua diberkati ya Tuhan, sekalipun saat ini ya Tuhan, kami ada dalam situasi wabah virus corona ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus selalu menolong kami dengan cara Tuhan. Untuk itu Tuhan, lewat ibadah sekolah minggu kami ini, semoga bisa menjadi makna dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh berdoa kepadamu di saat ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, untuk menutupi seluruh rangkaian acara sekolah minggu kita saat ini, kakak pengasuh mengajak kita semua untuk menyanyi satu lagu pujian yang berkata, berlimpah sukacita di hatiku. Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua dalam mengikuti ibadah sekolah minggu di saat ini. Sampai berjumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Shalom.